Dipaksa mendonorkan ginjal untuk adik ipar oleh mertua yang selalu menghinaku sebagai yatim piatu miskin. Aku hanya tersenyum tipis melihat kesombongan mereka di lobi rumah sakit ini. Mereka tidak pernah menduga bahwa seluruh jajaran direksi akan langsung menunduk hormat kepadaku, sang pemilik tunggal rumah sakit, saat aku memutuskan untuk mengusir mereka selamanya. Siapkan jantungmu, karena drama pembalasan ini baru saja dimulai. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku duduk dengan punggung tegak di kursi besi lobi rumah sakit yang dingin, sementara suara bising di sekitarku seolah meredup tertutup oleh detak jantungku yang kian kencang. Di depanku, Ibu Ratna, ibu mertuaku, berdiri dengan wajah yang memerah padam, napasnya memburu penuh amarah yang tidak masuk akal. Ia baru saja melemparkan tumpukan hasil laboratorium ke arahku, seolah-olah kertas-kertas itu adalah sampah tak berharga yang harus aku bersihkan. Tatapannya yang tajam dan penuh kebencian itu menghujam tepat ke arah mataku, menuntut sesuatu yang bahkan tidak pernah terbayangkan akan keluar dari mulut seorang ibu. Di tengah kemewahan lobi rumah sakit ini, aku merasa seperti sedang berada di dalam ring tinju, dikepung oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungku namun justru menjadi eksekutor dalam hidupku. Jangan hanya diam seperti patung, Zalina. Kau dengar tidak apa yang kukatakan tadi? Bentak Ibu Ratna dengan suara yang melengking hingga beberapa orang di lobi menoleh ke arah kami dengan tatapan penasaran. Beliau melangkah maju, memperpendek jarak di antara kami hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang menyengat dan melihat kilat emas dari perhiasannya yang berlebihan. Tangannya yang penuh cincin emas menunjuk tepat ke hidungku, seolah-olah aku adalah bawahan yang sedang disidang karena kesalahan fatal. Ia tidak peduli bahwa kami berada di tempat umum. Baginya, harga diriku sebagai menantu yatim piatu jauh lebih rendah dibandingkan lantai marmer yang sedang ia injak saat ini. Kalimat yang keluar selanjutnya dari bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala itu benar-benar menghancurkan sisa-sisa rasa hormatku kepadanya sebagai orang tua. Ginjalmu harus untuk anakku. Dika sedang kritis dan dokter bilang dia butuh donor segera. Dan kau adalah satu-satunya orang yang menumpang di keluarga kami yang paling cocok secara medis, ucapnya tanpa beban, seolah ia hanya memintaku memberikan segelas air putih. Tidak ada nada memohon, tidak ada rasa kemanusiaan. Yang ada hanyalah sebuah instruksi paksa yang harus dipatuhi tanpa bantahan sedikit pun. Baginya, tubuhku adalah aset milik keluarganya yang bisa ia bedah kapan saja, hanya karena aku telah menikahi putranya, Hanif. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku sambil merapikan pashmina silku yang sedikit bergeser karena hembusan angin dari pendingin ruangan. Ibu, ini bukan masalah memberikan barang atau uang, ini adalah organ tubuh. Ini masalah nyawa dan kesehatan jangka panjangku, jawabku dengan nada yang diusahakan tetap tenang namun tegas. Aku menatapnya lurus, tidak membiarkan diriku terlihat lemah meski hatiku sedang tercabik-cabik oleh kenyataan bahwa mereka menganggapku tidak lebih dari sekadar cadangan suku cadang bagi keluarga mereka. Aku adalah seorang istri yang memiliki hak atas tubuhku sendiri, tapi di mata Ibu Ratna, statusku sebagai anak yatim piatu menjadikanku objek yang boleh dieksploitasi sesuka hati. Mendengar jawabanku, Ibu Ratna justru tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan dan menyakitkan telinga. Nyawa? Kesehatan? Kau pikir siapa yang memberimu makan selama 3 tahun ini kalau bukan anakku, Hanif? Kau itu hanya parasit yang beruntung bisa masuk ke keluarga kami. Ejeknya dengan mata yang melotot lebar. Ia mulai mengungkit kembali latar belakangku, menyebutkan betapa beruntungnya aku yang miskin ini bisa tinggal di rumah besar dan memakai pakaian bagus.
Ia lupa, atau mungkin memang tidak pernah tahu, bahwa semua kemewahan yang ia nikmati sekarang sebenarnya bersumber dari kemurahan hatiku yang menyembunyikan identitas asliku selama ini. Aku menoleh ke arah Hanif, suamiku yang sejak tadi hanya berdiri mematung di samping ibunya, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk membelaku. Wajahnya tampak pucat dan ia terus-menerus menghindari tatapanku, seolah-olah lantai rumah sakit lebih menarik untuk dipandang daripada penderitaan istrinya. Hanif yang dulu menjanjikan perlindungan dan kasih sayang, kini tampak seperti pria pengecut yang kehilangan tulang punggungnya di hadapan dominasi ibunya yang luar biasa kuat. Kekecewaan menjalar di sekujur tubuhku, lebih dingin dan lebih tajam daripada udara AC yang menusuk kulit, menyadari bahwa pria yang kucintai ternyata membiarkan ibunya menguliti harga diriku. "Mas, katakan sesuatu. Kau benar-benar setuju dengan permintaan ibu yang gila ini?" Tanyaku dengan suara yang sedikit bergetar karena menahan tangis yang hampir pecah. Aku butuh kepastian darinya. Butuh satu kalimat saja yang menunjukkan bahwa ia masih mempedulikanku sebagai manusia yang ia cintai, bukan sekadar alat medis. Namun, Hanif justru mendesah panjang, memijat pangkal hidungnya dengan raut wajah yang seolah-olah dialah yang paling menderita di ruangan ini. Ia tidak mendekat untuk merangkulku atau menenangkan ibunya. Ia tetap berada dalam zona nyamannya, menjadi penonton dalam drama penindasan istrinya sendiri. Akhirnya, Hanif membuka suara, namun kata-katanya justru menjadi belati terakhir yang menusuk jantungku hingga habis. "Zalina, tolonglah. Ibu benar, Dika itu adikku satu-satunya, dia masih muda dan masa depannya masih panjang, sedangkan kau kan bisa hidup dengan satu ginjal saja," ucapnya dengan nada memelas yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Aku ternganga, tidak percaya bahwa pria yang tidur di sampingku setiap malam tega mengatakan hal sekejam itu dengan wajah tanpa dosa. Kepasrahannya pada kehendak ibunya telah membuat hatiku yang selama ini hangat untuknya, seketika membeku menjadi bongkahan es yang tak tersentuh. Ibu Ratna tersenyum kemenangan melihat Hanif berada di pihaknya, dan ia kembali menekanku dengan ancaman yang menurutnya akan membuatku sujud memohon ampun. "Dengar ya, Zalina. Kalau kau tidak mau mendonorkan ginjalmu, lebih baik kau angkat kaki dari rumah kami dan ceraikan Hanif sekarang juga. Kami tidak butuh menantu pembangkang dan tidak tahu balas budi sepertimu," ancamnya dengan penuh percaya diri. Ia merasa di atas angin, yakin bahwa aku yang miskin ini akan ketakutan kehilangan kemewahan hidup sebagai istri Hanif. Ia tidak sadar bahwa ancaman cerai itu justru terasa seperti pintu keluar dari penjara yang selama ini mengurungku dalam kepura-puraan. Aku berdiri perlahan, merapikan tunikku yang elegan dengan gerakan yang sangat anggun namun penuh wibawa yang membuat Ibu Ratna sedikit terdiam melihat perubahanku. Aku menatap lobi rumah sakit ini, Rumah Sakit Medika Utama, sebuah bangunan megah yang mereka puja-puja sebagai tempat terbaik untuk kesembuhan Dika, tanpa mereka tahu siapa pemegang saham tunggalnya. "Baiklah, jika itu mau ibu dan Mas Hanif, tapi jangan pernah menyesali keputusan kalian setelah ini," ucapku dingin sambil mengeluarkan ponsel dari tas brandedku yang mereka kira barang palsu. Di detik itu, aku memutuskan bahwa waktu untuk bermain-main sebagai istri penurut telah usai. Saatnya sang pemilik rumah sakit menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Ibu Ratna mendengus kasar, wajahnya yang penuh riasan tebal itu tampak semakin sinis saat melihatku tetap berdiri tegak tanpa ada rona ketakutan sedikit pun. Ia melipat tangan di dada, membiarkan gelang-gelang emasnya beradu dan menimbulkan suara gemerincing yang bising, seolah ingin menegaskan status sosialnya yang ia anggap jauh di atasku. Baginya, ketenanganku hanyalah bentuk pembangkangan seorang wanita kelas bawah yang tidak tahu diri karena telah berani menolak perintah ratu di keluarga ini. Ia kembali mendekat,
Aroma parfum mawar yang terlalu kuat darinya kini terasa mencekik indera penciumanku, menambah rasa mual yang sejak tadi tertahan di ulu hati. Jangan mencoba berlagak sombong di depanku, Zalina. Kau pikir dengan berdiri tegak seperti itu, kau akan terlihat berkelas? Kau tetap saja gadis yatim piatu yang kami pungut dari gang sempit, hanya karena Hanif terobsesi dengan wajah manis tapi palsumu itu. Semburnya dengan kata-kata yang semakin tajam menghunus. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya dirancang khusus untuk menjatuhkan mentalitasku, mengingatkanku pada asal-usulku yang menurutnya sangat rendah. Ia sengaja mengeraskan suaranya agar para perawat yang melintas bisa mendengar betapa rendahnya harga diriku di mata keluarga besar suamiku sendiri. Hanif masih saja diam. Ia justru melangkah mundur seolah ingin menjauh dari medan pertempuran ini, seakan-akan ia tidak memiliki kaitan apapun dengan wanita yang sedang dihina habis-habisan di depan matanya. Sikapnya yang pengecut itu benar-benar mengikis sisa-sisa kasih sayang yang pernah kutanam untuknya selama 3 tahun pernikahan kami yang hambar. Aku menatapnya, berharap ada sedikit api kemarahan di matanya karena istrinya dihina, namun yang kutemukan hanyalah sorot mata kosong dan ketakutan pada kemarahan ibunya. Dia adalah pria dewasa yang masih menyusu pada ego ibunya, sebuah kenyataan pahit yang baru kusadari sepenuhnya di saat krisis seperti ini. Ibu selalu menyebutku parasit, tapi bukankah selama ini ibu yang selalu meminta uang tambahan untuk arisan mewah dan cicilan mobil baru ibu kepada Hanif? Tanyaku dengan nada rendah namun cukup untuk membuat wajahnya menegang sejenak. Aku tahu betul dari mana uang yang Hanif berikan kepada ibunya. Itu adalah uang bonus dari perusahaan properti yang secara rahasia aku kelola dan aku alirkan lewat rekening Hanif agar dia tidak merasa rendah diri sebagai suami. Ternyata, kebaikanku selama ini justru memberi makan naga yang kini siap menelan hidupku bulat-bulat demi kepentingan egois mereka. Wajah Ibu Ratna memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol saat ia kembali meledak mendengar sindiranku yang tepat sasaran. Kurang ajar. Kau berani mengungkit-ungkit uang yang memang sudah menjadi hakku sebagai ibu Hanif? Kau itu tidak punya hak bicara soal uang. Teriaknya sambil menggebrak meja di area tunggu dengan telapak tangannya. Beberapa petugas keamanan mulai memperhatikan kami, namun Ibu Ratna tidak peduli. Ia merasa rumah sakit ini adalah tempat di mana uangnya bisa membeli segalanya, termasuk kebisuan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa sebagai orang terpandang hanya karena sering berkunjung ke gedung ini. Ia kemudian menunjuk ke arah papan pengumuman besar yang memuat foto-foto jajaran direksi rumah sakit ini dengan tatapan penuh damba dan kebanggaan palsu. Kau lihat rumah sakit Medika Utama ini? Ini adalah tempat kelas atas, hanya orang-orang terhormat yang bisa mendapatkan pelayanan terbaik di sini, dan kami sedang berusaha menyelamatkan Dika dengan fasilitas nomor 1. Ujarnya sombong. Ia seolah-olah ingin memamerkan bahwa keluarganya mampu membayar biaya rumah sakit mahal ini, padahal aku tahu betul bahwa Hanif baru saja pusing mencari pinjaman karena tabungannya tidak cukup untuk biaya operasi Dika yang membengkak. Kalau kau memang punya hati, kau akan menyerahkan ginjalmu dan biarkan Hanif mencarikanmu hadiah sebagai gantinya. Tapi kalau kau keras kepala, jangan harap kau bisa menikmati 1 sen pun dari harta Hanif di masa depan, lanjutnya dengan senyum miring yang meremehkan. Dia benar-benar mengira bahwa aku bertahan di pernikahan ini karena harta Hanif, sebuah pemikiran yang sangat ironis mengingat akulah yang secara diam-diam membayar seluruh tagihan listrik, air, dan asuransi kesehatan mereka selama bertahun-tahun. Ketidaktahuan mereka benar-benar berada di level yang sangat menggelikan sekaligus menyedihkan. Aku melirik ke arah jam tangan mewah di pergelangan tanganku, sebuah jam yang merupakan edisi terbatas yang harganya setara dengan 1 unit mobil mewah. Namun bagi mereka itu hanyalah barang imitasi dari pasar malam.
Waktu hampir menunjukkan pukul 10 pagi, jam di mana Pak Gunawan, sang direktur utama, biasanya melakukan visit ke area lobi untuk memastikan standar pelayanan. Aku harus segera mengakhiri drama konyol ini sebelum emosiku benar-benar meluap dan menghancurkan rencana besarku untuk memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Kebenaran harus diungkapkan, tapi pada saat yang paling menyakitkan bagi mereka. Mas Hanif, sekali lagi aku tanya, apa kau benar-benar ingin aku pergi dari rumah dan menceraikanmu hanya karena aku ingin mempertahankan organ tubuhku sendiri? Tanyaku, memberikan kesempatan terakhir bagi suamiku untuk memperbaiki keadaan. Hanif menarik napas pendek, ia menatapku dengan tatapan yang seolah meminta maaf tapi mulutnya justru berkata lain. Zalina, tolong jangan keras kepala. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Dika. Kalau kau sayang aku, kau pasti mau berkorban. Pergilah dulu kalau kau butuh waktu untuk berpikir, tapi jangan salahkan aku jika keputusan ibu sudah bulat, ucapnya dengan nada dingin yang menusuk. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung kepahitan sekaligus kelegaan luar biasa, karena beban batinku seolah terangkat seketika setelah mendengar jawaban finalnya. Terima kasih, Mas. Kau baru saja membantuku mengambil keputusan paling mudah dalam hidupku, kataku sambil mengambil ponsel di tasku dan mengetik sebuah pesan singkat kepada sekretaris pribadiku. Ibu Ratna tertawa mengejek melihatku sibuk dengan ponsel, mengira aku sedang mengadu pada teman-temanku yang sama miskinnya, menurut versinya. Ia tidak tahu bahwa pesan itu berisi perintah sederhana, batalkan semua diskon dan fasilitas VIP untuk pasien bernama Dika Pratama, sekarang juga. Keheningan yang janggal sempat menyelimuti kami setelah aku menyimpan kembali ponselku ke dalam tas. Hanif tampak gelisah. Ia berulang kali membetulkan kerah kemejanya yang sebenarnya sudah rapi, sebuah kebiasaan lama yang selalu ia lakukan setiap kali merasa terpojok oleh situasi. Aku menatapnya dengan sisa-sisa rasa iba yang kini kian memudar, melihat bagaimana seorang pria yang seharusnya menjadi imam bagi istrinya justru menjadi pion di tangan ibunya sendiri. Di tempat yang serba steril ini, aku menyadari bahwa hubungan kami telah lama membusuk, terkikis oleh dominasi Ibu Ratna yang tak pernah memberi celah bagi kami untuk membangun rumah tangga yang mandiri. Kenapa kau tersenyum seperti itu, Zalina? Apa kau sudah gila karena takut diceraikan? Seru Ibu Ratna yang kembali memecah keheningan dengan nada bicaranya yang kasar. Beliau tampak sangat puas melihatku terdiam, mengartikan ketenanganku sebagai bentuk kepasrahan seorang wanita yang tidak memiliki tempat untuk pulang. Ia tidak tahu bahwa senyumku adalah bentuk antisipasi terhadap badai yang sebentar lagi akan memporak-porandakan rasa percaya diri mereka yang setinggi langit itu. Bagi Ibu Ratna, martabat seseorang diukur dari seberapa banyak emas yang menempel di kulit. Sementara bagiku, martabat adalah tentang siapa yang memegang kendali di balik layar. Hanif akhirnya melangkah mendekat, namun bukannya untuk merangkul atau membujukku dengan lembut, ia justru memegang lenganku dengan cengkeraman yang agak kuat. Zalina, ayolah, jangan buat malu di sini. Ibu hanya sedang panik karena kondisi Dika memburuk, kau harusnya paham dan mengalah sedikit. Bisiknya dengan nada yang dipenuhi tekanan, bukan kasih sayang. Aku menepis tangannya perlahan namun tegas, membuat ia terkejut karena selama ini aku selalu menjadi istri yang patuh dan jarang sekali melakukan kontak fisik yang menunjukkan penolakan. Tatapanku yang dingin seolah memberitahu dia bahwa kekuasaannya atas diriku telah berakhir detik ini juga. Mengalah sedikit katamu, Mas? Kau memintaku menyerahkan organ tubuhku seolah-olah itu hanyalah memintaku memasak mie instan di tengah malam, balasku dengan suara yang rendah namun syarat akan kekecewaan. Aku melihat kilatan keraguan di mata Hanif,
Namun itu segera hilang saat Ibu Ratna berdehem keras di belakangnya, memberikan kode agar putranya tetap pada jalurnya sebagai anak yang berbakti. Hanif benar-benar telah kehilangan jati dirinya sebagai seorang laki-laki. Ia hanyalah bayangan dari ambisi ibunya yang ingin terlihat sebagai keluarga terpandang dengan segala cara, termasuk dengan mengorbankan menantunya. Tiba-tiba, seorang perawat keluar dari ruang administrasi dengan wajah yang tampak bingung dan sedikit cemas. Ia membawa beberapa lembar dokumen. Perawat itu berjalan menuju arah kami, dan Ibu Ratna langsung membusungkan dadanya, bersiap untuk menerima kabar bahwa Dika akan segera dipindahkan ke ruang operasi VIP. "Suster, bagaimana? Semuanya sudah siap kan? Menantuku ini sudah setuju untuk donor, jadi segera proses administrasinya," seru Ibu Ratna dengan nada memerintah yang sangat tidak sopan, mengabaikan etika rumah sakit yang seharusnya dijaga oleh setiap pengunjung. Perawat itu tampak ragu sejenak. Ia melihat ke arah dokumen di tangannya lalu menatap Hanif dan Ibu Ratna secara bergantian dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Mohon maaf sebelumnya, Ibu, Bapak, tapi ada perubahan mendadak dari sistem pusat kami mengenai pasien atas nama Dika Pratama," ucap perawat itu dengan suara yang pelan. Wajah Ibu Ratna langsung berubah tegang, matanya melotot menuntut penjelasan lebih lanjut, sementara Hanif mulai berkeringat dingin karena ia tahu betul bahwa kondisi finansialnya saat ini sedang berada di ujung tanduk. Ketakutan mulai merayapi mereka, sebuah perasaan yang sangat akrab denganku selama 3 tahun hidup di bawah tekanan mereka. "Perubahan apa? Jangan main-main ya. Kami ini pasien VIP, anakku harus segera ditangani dengan fasilitas terbaik di rumah sakit ini," teriak Ibu Ratna tanpa mempedulikan tanda harap tenang yang tertempel besar di dinding koridor. Perawat itu tampak semakin tertekan. Ia mundur selangkah untuk menjaga jarak dari amarah Ibu Ratna yang mulai meledak-ledak tidak keruan. "Maaf Ibu, tapi status VIP dan diskon subsidi untuk pasien Dika telah dicabut oleh pihak manajemen pusat, dan ada tagihan deposit yang harus segera dilunasi dalam 1 jam ke depan jika ingin tindakan dilanjutkan," jelas perawat itu dengan tegas namun tetap profesional. Hanif seolah tersambar petir di siang bolong mendengar penjelasan itu. Wajahnya yang tadi kaku kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. "Apa? Dicabut? Bagaimana mungkin? Saya sudah menandatangani kontrak awal dengan staf administrasi kemarin," seru Hanif dengan suara yang mulai gemetar karena panik. Ia tahu betul bahwa tanpa subsidi dan status VIP yang entah bagaimana ia dapatkan itu, biaya pengobatan Dika akan melonjak hingga ratusan juta rupiah, uang yang tidak ia miliki saat ini. Mereka terjebak dalam lubang yang mereka gali sendiri, sementara aku hanya berdiri menyaksikan kehancuran perlahan dari kejayaan semu yang mereka banggakan. Ibu Ratna menoleh padaku dengan tatapan menuduh, seolah-olah aku memiliki kekuatan magis yang bisa mengubah sistem komputer rumah sakit dalam sekejap. "Ini pasti gara-gara kau kan? Kau pembawa sial. Sejak kau datang ke rumah sakit ini, semuanya jadi kacau," tuduhnya dengan kalap, mencoba mencari kambing hitam atas kemalangan yang menimpa keluarganya. Aku hanya mengangkat bahu dengan tenang, tetap mempertahankan ekspresi wajah yang datar tanpa emosi, menikmati setiap detik kepanikan yang terpancar dari wajah wanita yang baru saja menghinaku sebagai parasit miskin. Di ujung koridor, aku melihat sesosok pria paruh baya dengan jas putih dokter yang sangat rapi berjalan dengan langkah terburu-buru menuju ke arah kami, diikuti oleh beberapa staf manajemen yang tampak tegang. Itu adalah Pak Gunawan, sang direktur utama, yang sepertinya sudah menerima notifikasi darurat dari sistem yang aku sabotase secara halus tadi.
Hanif dan Ibu Ratna mengira bantuan telah datang. Mereka tidak tahu bahwa kehadiran pria berwibawa itu bukan untuk menyelamatkan Dika, melainkan untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada orang yang baru saja mereka ancam akan diceraikan. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku tidak sabar melihat bagaimana mereka akan bersujud di kakiku sebentar lagi. Ibu Ratna langsung menegakkan punggungnya saat melihat Pak Gunawan mendekat. Ia mengira bahwa kedatangan sang direktur utama adalah respons atas keluhannya sebagai keluarga pasien yang merasa penting. Dengan gerakan yang dibuat-buat, ia merapikan hijab motifnya dan memasang wajah yang seolah-olah dizalimi oleh pihak administrasi tadi. Nah, Hanif, lihat. Akhirnya orang berpangkat datang juga untuk meluruskan kekacauan ini. Pasti perawat tadi yang salah input data. Tidak mungkin orang seperti kita kehilangan fasilitas VIP, bisik Ibu Ratna dengan nada sombong yang kembali muncul, seakan lupa bahwa beberapa detik lalu ia sempat dilanda kepanikan luar biasa. Hanif pun tampak sedikit lega. Ia mencoba mengatur napasnya dan bersiap untuk mengadu kepada Pak Gunawan tentang pencabutan fasilitas yang menurutnya tidak adil. Ia menatapku dengan tatapan meremehkan, seolah ingin menunjukkan bahwa posisinya tetap lebih tinggi dariku, karena ia merasa memiliki koneksi di rumah sakit ini. Baginya, aku hanyalah saksi bisu dari kehebatannya sebagai kepala keluarga yang mampu menyelesaikan masalah besar, padahal ia tidak sadar bahwa setiap langkah Pak Gunawan yang kian mendekat sebenarnya adalah langkah menuju kehancurannya sendiri. Pak Direktur, kebetulan sekali Bapak lewat sini. Saya ingin komplain tentang pelayanan staf Bapak yang sangat tidak profesional di depan tadi. Seru Ibu Ratna dengan suara yang sengaja dikeraskan agar menarik perhatian orang-orang di lobi. Ia melangkah maju, mencoba mencegat Pak Gunawan dengan gaya bicara yang sok akrab, sementara Pak Gunawan justru tampak tidak mempedulikannya dan terus memindai area lobi dengan mata tajamnya. Aku tetap berdiri di posisiku, sedikit terhalang oleh pilar besar, membiarkan mereka memainkan peran sebagai tokoh penting untuk beberapa saat lagi sebelum realitas menghantam mereka. Pak Gunawan berhenti tepat di depan Hanif dan Ibu Ratna, namun ekspresinya tidak ramah sama sekali, wajahnya justru terlihat sangat cemas dan penuh beban. Mohon maaf, saya sedang terburu-buru karena ada pemilik yayasan yang dikabarkan sedang berada di sini untuk melakukan inspeksi mendadak, jawab Pak Gunawan singkat tanpa sedikit pun memberikan senyum kepada Ibu Ratna. Mendengar kata pemilik yayasan, Ibu Ratna justru semakin menjadi-jadi. Ia merasa ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa ia mengenal orang penting di lingkungan medis ini. Oh, pemilik yayasan? Bagus kalau begitu. Sekalian saya mau lapor kalau menantu saya yang miskin ini menolak mendonorkan ginjalnya untuk anak saya yang sedang kritis di atas. Ujar Ibu Ratna sambil menunjuk ke arahku dengan kasar. Hanif pun menimpali dengan nada yang sama jahatnya. Benar Pak, dia sudah tidak punya rasa kemanusiaan lagi. Saya sudah mengancam akan menceraikannya jika dia tetap keras kepala, tapi dia malah terlihat tidak peduli sama sekali. Mereka berdua berbicara seolah-olah aku adalah barang cacat yang layak dibuang jika tidak bisa digunakan lagi sesuai keinginan mereka. Aku keluar dari balik bayangan pilar, melangkah perlahan menuju kerumunan kecil itu dengan aura yang mendadak berubah menjadi sangat dingin dan berwibawa. Setiap langkahku di atas lantai marmer itu seolah menciptakan gema yang membuat Pak Gunawan menoleh dengan cepat ke arah suara langkah sepatuku. Begitu mata Pak Gunawan menangkap sosokku, wajahnya yang tadi cemas seketika berubah menjadi pucat pasi, lebih pucat dari wajah Dika yang sedang sakit di ruang perawatan. Ia mengenali pashmina nude pink dan gaya berbusanaku yang khas, identitas yang hanya diketahui oleh jajaran petinggi rumah sakit. Zalina, kau masih berani menampakkan wajahmu setelah dihina Pak Direktur?
Cepat sujud dan minta maaf kalau kau tidak mau surat cerai meluncur ke tanganmu hari ini juga. Bentak Hanif yang masih belum menyadari perubahan situasi di sekitarnya. Ibu Ratna tertawa mengejek di sampingnya, merasa bahwa dukungan dari Pak Gunawan sudah pasti berada di pihak mereka. Namun, tawa itu seketika terhenti saat mereka melihat Pak Gunawan justru gemetar hebat dan membungkukkan badannya sangat dalam ke arahku, sebuah gestur hormat yang tidak pernah mereka lihat dilakukan oleh seorang direktur utama kepada siapapun. Ibu Zalina, maafkan kelancangan saya tidak tahu kalau ibu sudah tiba sejak tadi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh orang-orang ini, ucap Pak Gunawan dengan suara yang sangat rendah dan penuh ketakutan. Hanif ternganga, matanya hampir keluar dari kelopaknya melihat pemandangan yang mustahil di depannya, sementara Ibu Ratna memegangi dadanya seolah-olah jantungnya baru saja berhenti berdetak. Mereka berdua mematung, seakan-akan waktu berhenti berputar dan hanya menyisakan rasa malu yang mulai merambat naik ke wajah mereka yang kini memerah. Aku hanya menatap Pak Gunawan tanpa ekspresi, lalu beralih menatap Hanif yang masih memegang dokumen rumah sakit dengan tangan yang kini gemetar hebat. Mas Hanif, kau tadi bilang ingin menceraikanku, bukan? Dan Ibu Ratna bilang aku hanya parasit yang tidak berguna di rumah sakit mewah ini. Tanyaku dengan nada yang sangat tenang namun sanggup menusuk hingga ke tulang sumsum mereka. Suaraku yang lembut kini terdengar seperti vonis mati bagi masa depan mereka yang selama ini bergantung pada kemurahan hatiku yang mereka anggap sebagai kewajiban. Pak Gunawan yang mendengar kata cerai dan parasit, langsung menoleh ke arah Hanif dengan tatapan kemarahan yang luar biasa, seolah ia ingin menelan pria itu hidup-hidup karena telah berani menghina pemilik tunggal institusi yang ia pimpin. Kalian berani bicara seperti itu kepada pemilik rumah sakit Medika Utama ini? Geram Pak Gunawan yang membuat suasana lobi seketika menjadi sunyi senyap. Di saat itulah, Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai, kakinya seolah kehilangan tulang, menyadari bahwa wanita yang ia injak-injak selama ini adalah pemegang kendali atas hidup dan mati anak kesayangannya. Keheningan yang mencekam menyelimuti lobi rumah sakit setelah pernyataan Pak Gunawan meledak seperti bom di tengah-tengah kami. Ibu Ratna masih terduduk di lantai marmer yang dingin, wajahnya yang tadi dipenuhi kesombongan kini tampak layu dan pucat pasi seperti kertas usang. Ia menatapku dengan tatapan kosong, seolah otaknya gagal memproses kenyataan bahwa menantu yang selalu ia maki sebagai yatim piatu miskin adalah orang yang menggaji seluruh staf di gedung mewah ini. Perhiasan emas di lengannya yang tadi bergemerincing sombong kini tampak seperti beban yang memalukan bagi tubuhnya yang gemetar. Hanif berdiri mematung di samping ibunya, tangannya yang memegang map dokumen rumah sakit kini terkulai lemas di sisi tubuhnya. Matanya yang biasanya penuh dengan keraguan kini dipenuhi oleh ketakutan yang murni, menatapku seolah-olah aku adalah orang asing yang baru saja turun dari langit. Ia mencoba membuka mulut untuk berbicara, namun tidak ada suara yang keluar, hanya napasnya yang memburu dan keringat dingin yang mulai membasahi keningnya. Dunia yang ia bangun di atas dasar kebohongan dan dominasi ibunya baru saja runtuh dalam satu kalimat pendek dari Pak Gunawan. Aku tidak menghiraukan kehancuran mereka. Fokusku kini beralih sepenuhnya pada ponsel di tanganku, sebuah perangkat yang memegang kendali atas banyak nyawa dan bisnis di kota ini. Dengan gerakan yang tenang namun pasti, aku mencari satu nama di daftar kontak rahasiaku, sebuah nama yang selama 3 tahun ini tidak pernah kuhubungi di depan keluarga suamiku. Aku melangkah beberapa tindak menjauh dari kerumunan, membiarkan aroma antiseptik rumah sakit yang tajam menenangkan sarafku sebelum aku memulai serangan balik yang sesungguhnya. Halo, Pak Gunawan sudah ada di depanku. Aktifkan protokol darurat untuk seluruh aset atas namaku di cabang ini.
ucapku dengan suara rendah namun sangat otoriter begitu sambungan telepon tersambung. Di seberang sana, sekretaris pribadiku segera merespons dengan sigap. Suaranya terdengar penuh rasa hormat yang kontras dengan hinaan yang baru saja ku terima dari mertuaku. Aku memberikan instruksi singkat namun mematikan. Bekukan semua akses bantuan finansial yang selama ini mengalir secara anonim ke rekening keluarga Hanif, dan pastikan tidak ada 1 sen pun dana yayasan yang digunakan untuk kasus Dika tanpa persetujuanku. Sambil tetap menempelkan ponsel di telinga, aku berbalik dan menatap Pak Gunawan yang masih berdiri dengan posisi membungkuk hormat, tidak berani mengangkat wajahnya sebelum aku memberi izin. Seluruh staf yang tadi hanya menonton kini mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa wanita berhijab yang tadinya mereka anggap biasa saja adalah pemegang kekuasaan tertinggi di sini. Aku melihat beberapa perawat yang tadi sempat bersikap acuh tak acuh kini mendadak sibuk merapikan seragam mereka dan menunduk setiap kali mataku tidak sengaja berpapasan dengan mereka. Pak Gunawan, saya ingin audit total dilakukan terhadap bagian administrasi hari ini juga, terutama untuk pasien di kamar kelas VIP yang tidak memiliki asuransi pribadi yang mencukupi, perintahku setelah menutup telepon. Pak Gunawan langsung mengangguk cepat, wajahnya tampak sangat berdedikasi seolah-olah hidupnya bergantung pada setiap kata yang kuucapkan. Ia tahu betul bahwa keteledorannya membiarkan keributan ini terjadi di depan mataku bisa berujung pada berakhirnya karir cemerlangnya yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Ibu Ratna mulai merangkak mendekat ke arah kakiku. Air matanya kini mulai membasahi pipinya yang kempot, merusak riasan tebal yang sejak pagi ia banggakan. Zalina. Nak. Maafkan ibu tidak tahu. Ibu hanya kalap karena Dika. Isaknya dengan suara yang serak dan memelas, sangat jauh berbeda dengan suara melengkingnya saat memakiku tadi. Ia mencoba menyentuh ujung tunikku, namun aku segera mundur selangkah, tidak membiarkan tangan yang pernah menunjuk-nunjuk wajahku dengan penuh kebencian itu menyentuh pakaianku sedikit pun. Hanif pun akhirnya menemukan suaranya kembali, meski terdengar sangat rapuh dan tidak stabil. Zalina, kenapa kau merahasiakan ini dariku? Kita ini suami istri, harusnya kau berbagi beban ini bersamaku. Serunya dengan nada yang aneh, seolah ia mencoba menyalahkanku atas kerahasiaan ini untuk menutupi rasa malunya. Aku menatapnya dengan senyum getir. Sungguh ironis melihatnya masih mencoba menuntut kejujuran dariku setelah ia sendiri gagal memberikan perlindungan yang paling mendasar bagi seorang istri. Berbagi beban, Mas? Selama 3 tahun ini, akulah yang memikul beban harga dirimu yang rapuh itu dengan membiarkanmu merasa menjadi kepala keluarga yang hebat, padahal semua fasilitas yang kau nikmati berasal dari saku pribadiku, jawabku dengan nada datar yang menusuk. Hanif terdiam, wajahnya berubah menjadi merah padam karena malu yang luar biasa saat menyadari bahwa setiap rupiah yang ia gunakan untuk memanjakan ibunya dan membiayai gaya hidup Dika adalah pemberian rahasia dariku. Keangkuhannya sebagai pria yang memberikan nafkah seketika hancur berkeping-keping di depan publik. Aku memalingkan wajah, tidak ingin lagi melihat drama air mata palsu yang mereka suguhkan di lobi ini. Aku berjalan menuju lift khusus direksi dengan langkah yang mantap, diikuti oleh Pak Gunawan dan jajarannya yang berbaris rapi seperti pengawal kerajaan. Sebelum pintu lift tertutup, aku sempat melihat Ibu Ratna yang kembali jatuh tertelungkup di lantai, kali ini bukan karena amarah, melainkan karena ia sadar bahwa kunci keselamatan Dika kini sepenuhnya berada di tanganku yang baru saja ia lukai. Hari ini, identitas menantu parasit itu telah mati, dan sang pemilik rumah sakit telah bangun untuk menagih hutang rasa hormat yang telah lama hilang. Pintu lift khusus direksi tertutup dengan denting halus, meninggalkan pemandangan lobi yang kacau balau di bawah sana.
Di dalam ruang sempit yang dilapisi cermin dan kayu mahoni ini, aku bisa melihat pantulan diriku sendiri, seorang wanita muda yang tampak tenang dengan pashmina yang masih tertata sempurna, namun di balik itu, ada api yang baru saja tersulut. Pak Gunawan berdiri di pojok lift dengan kepala menunduk, napasnya terdengar berat seolah ia sedang membawa beban seluruh gedung ini di pundaknya. Keheningan di dalam lift ini terasa sangat kontras dengan teriakan histeris Ibu Ratna yang masih terngiang di telingaku, mengingatkanku bahwa dunia di luar sana sudah tidak akan pernah sama lagi bagi mereka. Pak Gunawan, saya ingin Anda menyiapkan laporan detail mengenai penggunaan dana subsidi yayasan untuk pasien kelas VIP dalam 6 bulan terakhir. Ucapku memecah kesunyian dengan nada bicara yang dingin dan profesional. Lift terus bergerak naik menuju lantai tertinggi, tempat di mana seluruh keputusan besar rumah sakit ini diambil. Pak Gunawan langsung mengeluarkan buku catatan kecilnya dengan tangan yang masih sedikit gemetar, mencatat setiap instruksiku seolah itu adalah ayat suci yang tidak boleh dilewatkan. Ia tahu bahwa sidak mendadak ini bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan sebuah pembersihan besar-besaran yang akan memakan banyak korban di jajaran manajemen. Begitu pintu lift terbuka di lantai eksekutif, suasana mendadak menjadi sangat sibuk. Para staf administrasi yang melihat kedatanganku bersama sang direktur utama langsung berdiri tegak dari kursi mereka. Aku berjalan melewati koridor panjang dengan langkah yang mantap, setiap ketukan hak sepatuku di atas lantai granit, seolah memberi pengumuman bahwa sang penguasa sesungguhnya telah tiba. Aku tidak menuju ke ruang rapat, melainkan langsung menuju ke ruang monitoring pusat di mana seluruh rekaman CCTV dan data pasien terintegrasi secara real-time. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana keluarga suamiku bertingkah di rumah sakitku, tanpa mereka sadari ada mata yang mengawasi. Di layar monitor besar, aku melihat Ibu Ratna masih berada di lobi, kini ia dikerumuni oleh beberapa petugas keamanan yang mencoba membujuknya untuk berdiri, karena ia mulai menghalangi jalan pasien lain. Hanif tampak berdebat sengit dengan petugas administrasi di meja pendaftaran. Tangannya bergerak-gerak kasar menunjukkan keputusasaan yang bercampur dengan rasa malu yang mendalam. Melihat mereka dari balik layar ini membuatku sadar betapa kecilnya nyali mereka saat topeng kekayaan palsu yang mereka kenakan dilucuti secara paksa. Mereka adalah definisi dari orang-orang yang hanya berani menindas saat merasa berada di atas angin. Buka data medis pasien Dika Pratama sekarang, perintahku kepada operator ruang monitoring. Dalam hitungan detik, rekam medis adik iparku terpampang jelas di layar. Gagal ginjal kronis stadium lanjut. Namun, ada satu catatan yang menarik perhatianku, sebuah catatan yang sengaja disembunyikan oleh dokter penanggung jawab sebelumnya dari laporan publik yayasan. Ternyata, kondisi Dika diperburuk oleh konsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol dosis tinggi yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi selama ini, fakta yang pasti tidak diketahui oleh Ibu Ratna yang selalu memuja anaknya sebagai malaikat tanpa dosa. Aku tersenyum pahit melihat kenyataan itu. Mereka memaksaku mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkan seseorang yang bahkan tidak menghargai hidupnya sendiri. Ibu Ratna terus memaki bahwa aku tidak punya rasa kemanusiaan, padahal anaknya sendiri telah menghancurkan tubuhnya dengan kesenangan duniawi yang tidak berguna. Inilah alasan mengapa biaya pengobatan Dika selalu melonjak, karena ada banyak komplikasi yang harus ditangani akibat gaya hidup buruknya, dan keluarga Hanif menutupinya dengan memintaku yang membayar segala tagihan biaya tambahan itu. Panggil dokter spesialis yang menangani Dika ke ruang saya sekarang juga, dan pastikan tidak ada komunikasi luar yang diizinkan dari ruangan ini, instruksiku kepada Pak Gunawan yang sejak tadi mengekor di belakangku. Aku berjalan menuju ruang kantor utama yang selalu tertutup rapat dan hanya boleh dimasuki oleh pemegang saham terbesar. Di dalam ruangan itu,
Aroma kayu cendana dan pemandangan kota dari ketinggian menyambutku, memberiku rasa kendali yang selama ini aku tekan demi peran sebagai istri yang penurut. Aku duduk di kursi kebesaranku, merasakan tekstur kulit kursi yang dingin namun kokoh di punggungku. Tak lama kemudian, seorang dokter senior masuk dengan wajah pucat. Ia adalah dokter yang selama ini menerima uang pelicin dari Hanif untuk memprioritaskan Dika dan menyembunyikan laporan toksikologinya. Begitu melihatku duduk di kursi pemilik, dokter itu hampir saja menjatuhkan map yang dibawanya. Ia mengenalku sebagai istri Hanif yang lugu, yang sering membawakan bekal untuk suaminya saat berkunjung. Kini, ia harus berhadapan dengan wanita yang sama, namun dengan otoritas yang bisa mencabut izin praktiknya dalam sekejap mata jika aku mau. Jelaskan padaku, Dok, sejak kapan kriteria donor organ di rumah sakit ini berubah menjadi paksaan terhadap anggota keluarga? Tanyaku dengan suara yang sangat rendah namun mengandung ancaman yang nyata. Dokter itu tergagap, keringat mengucur deras dari pelipisnya saat ia mencoba merangkai kata-kata pembelaan yang terdengar sangat tidak masuk akal. Ia mengaku ditekan oleh Hanif yang menjanjikan sumbangan besar untuk risetnya, padahal uang sumbangan itu pun sebenarnya berasal dari dana yang aku berikan kepada Hanif untuk keperluan rumah tangga kami. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan kemarahan yang dingin menjalar di setiap aliran darahku. Penindasan ini ternyata sudah terorganisir dengan sangat rapi hingga melibatkan tenaga medis profesional. Cukup. Anda dibebas tugaskan mulai detik ini, dan silakan tunggu surat panggilan dari komite etik, ucapku sambil memberikan isyarat agar keamanan membawanya keluar. Aku kembali menatap monitor, melihat Hanif yang kini terduduk lemas di bangku lobi sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia belum tahu bahwa kejutan sebenarnya baru saja dimulai, dan sidaku ini hanyalah pembukaan dari kehancuran kerajaan pasir yang mereka banggakan selama ini. Aku masih duduk di kursi kebesaranku, menatap layar monitor yang menampilkan grafik kesehatan Dika yang tidak stabil, namun pikiranku justru melayang pada betapa rapinya sandiwara yang mereka mainkan selama ini. Pak Gunawan berdiri di sudut ruangan dengan sikap sempurna, sementara asisten pribadiku, Maya, baru saja meletakkan sebuah map hitam berisi hasil investigasi mendalam terhadap gaya hidup Dika Pratama. Selama ini, Ibu Ratna selalu membanggakan Dika sebagai mahasiswa berprestasi yang kelelahan belajar hingga sakit, tapi data di depanku menceritakan kisah yang jauh berbeda dan jauh lebih gelap. Baca ini, Pak Gunawan, perintahku sambil mendorong map tersebut ke arah sang direktur yang kini tampak kian mengecil karena rasa bersalah yang mendalam. Pak Gunawan membuka map itu dengan tangan gemetar, matanya membelalak lebar saat melihat lampiran foto-foto Dika di sebuah klub malam mewah, lengkap dengan botol-botol minuman keras mahal di mejanya. Tanggal-tanggal pada foto itu bertepatan dengan momen ketika Hanif memelas padaku, meminta uang tambahan dengan alasan untuk biaya buku dan kursus tambahan Dika yang sangat mahal. Ternyata, selama setahun terakhir, aku telah mendanai kehidupan malam seorang pemuda yang tidak tahu diri, sementara kakaknya, suamiku sendiri, menjadi kurir yang mengantarkan uang hasil jerih payah perusahaanku kepada adiknya. Rasa mual kembali menyerangku, bukan karena aroma medis rumah sakit, melainkan karena rasa jijik yang luar biasa pada pengkhianatan ini. Mereka menganggapku bodoh, menganggapku sebagai ban berjalan yang bisa dikelabui dengan air mata buaya dan cerita-cerita sedih tentang masa depan Dika yang terancam sirna. Jadi, gagal ginjal ini bukan karena kelelahan belajar atau faktor genetik, melainkan karena kerusakan sistemik akibat pola hidup yang hancur, ucapku dengan nada datar yang membuat suasana ruangan terasa makin membeku. Pak Gunawan hanya bisa mengangguk pelan. Ia tidak punya keberanian untuk membela stafnya yang telah membantu menutupi fakta medis ini dari laporan resmi. Di layar monitor,
Aku melihat Ibu Ratna kini sedang berteriak-teriak di depan meja resepsionis, menuntut agar Dika segera diberikan obat penahan sakit paling mahal, karena anaknya mulai merintih kesakitan. Aku mengambil interkom dan menekannya dengan jari yang stabil. Resepsionis, sampaikan pada ibu yang sedang berteriak itu, bahwa obat penahan sakit hanya akan diberikan jika keluarga sudah melunasi deposit sebesar 50 juta rupiah tunai sekarang juga, perintahku. Pak Gunawan sempat terkejut mendengar instruksiku yang sangat kontras dengan kebijakan rumah sakit yang biasanya fleksibel, namun ia segera sadar bahwa ini adalah hak prerogatif sang pemilik. Aku ingin melihat sejauh mana kekayaan yang sering dipamerkan Ibu Ratna bisa membantunya di saat-saat kritis seperti ini. Melalui kamera CCTV yang dilengkapi audio, aku bisa mendengar teriakan histeris Ibu Ratna yang memenuhi lobi. Apa? 50 juta? Kalian gila. Saya ini mertua dari pemilik, maksud saya, anak saya itu orang kaya. Hanif, mana kau? Cepat bayar ini. Teriaknya sambil mencari-cari Hanif yang ternyata sedang bersembunyi di toilet karena malu. Wajahnya yang penuh riasan kini luntur oleh keringat dan air mata, membuatnya tampak seperti badut yang menyedihkan di tengah kerumunan orang-orang yang kini mulai mencibirnya secara terang-terangan. Hanif akhirnya keluar dengan langkah gontai. Ia menghampiri ibunya dengan wajah yang kuyu dan hancur. Bu, rekeningku dibekukan, semua kartuku tidak bisa dipakai, bisiknya dengan suara yang cukup keras untuk ditangkap oleh mikrofon sensitif di lobi. Ibu Ratna ternganga, ia menarik kerah ke meja Hanif seolah ingin mencekik putranya sendiri. Bagaimana bisa? Bukankah Zalina selalu memberimu uang? Paksa dia. Cari dia di mana saja dan suruh dia tanda tangan donor dan bayar tagihan ini. Tuntutnya tanpa rasa malu sedikit pun, bahkan di saat posisinya sudah terdesak. Aku bersandar di kursi, menyaksikan bagaimana mereka berdua mulai saling menyalahkan di depan publik, sebuah tontonan yang jauh lebih menarik daripada drama televisi manapun. Hanif mulai mengakui bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar memiliki uang, karena semua aset dan aliran dana sebenarnya dikendalikan olehku melalui sistem manajemen aset yang ketat. Selama ini mereka hanya menikmati uang saku yang kuberikan sebagai bentuk penghargaan kepada suamiku, namun mereka justru menganggapnya sebagai kelemahan yang bisa mereka eksploitasi tanpa batas. Sudah waktunya, Maya. Siapkan semua bukti kebohongan mereka, termasuk laporan toksikologi Dika dan catatan transaksi fiktif yang dibuat Hanif, ucapku pada asistenku yang sejak tadi berdiri siaga. Aku berdiri dari kursiku, merapikan sedikit kerutan di bajuku yang mengikuti siluet tubuhku dengan anggun, menunjukkan kesan wanita yang tidak hanya cantik tapi juga memegang kendali penuh. Aku tidak akan membiarkan mereka terus bersembunyi di balik tameng keluarga, saat mereka sendiri sudah mengkhianati arti dari kata tersebut sejak lama. Sebelum keluar ruangan, aku menatap Pak Gunawan yang masih menunduk dengan penuh penyesalan. Pak Direktur, pastikan semua staf bersiap di lobi dalam 10 menit. Saya ingin memberikan pengumuman resmi mengenai pergantian struktur kepemimpinan dan kebijakan baru rumah sakit ini, ujarku dengan nada final. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, siap menghadapi mereka bukan lagi sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai hakim yang akan memberikan vonis atas segala kesombongan dan kebohongan yang telah mereka bangun setinggi gunung. Langkah kakiku menggema di koridor lantai eksekutif yang sunyi, namun di bawah sana, aku tahu badai besar sedang menunggu untuk meluluhlantakkan kesombongan keluarga suamiku. Aku berjalan diapit oleh Pak Gunawan dan 2 staf keamanan bertubuh tegap, menciptakan formasi yang sangat kontras dengan penampilanku yang selama ini dianggap lemah dan penurut oleh Ibu Ratna. Di tanganku, sebuah tablet digital menampilkan data-data aset yang sebentar lagi akan kutarik sepenuhnya,
Sebuah tindakan yang akan membuat Hanif dan ibunya jatuh miskin dalam semalam tanpa sisa sedikit pun. Kami tiba di depan lift utama, dan saat pintu terbuka, aku melihat pantulan diriku di dinding lift yang berkilau. Pashmina yang tertata rapi membungkus wajahku yang kini tampak sangat dingin, jauh dari kesan imut dan manis yang biasanya kusuguhkan di meja makan rumah. Aku bisa merasakan adrenalin yang terpompa di setiap aliran darahku, bukan karena takut, melainkan karena rasa lega yang luar biasa bahwa topeng kesabaran ini akhirnya bisa kulepaskan. Selama 3 tahun, aku telah memainkan peran sebagai istri yang mengabdi, namun hari ini, aku akan menunjukkan bahwa pengabdian itu memiliki batas yang sangat tegas jika sudah dihargai dengan penghinaan. Di lobi, suasana sudah berubah menjadi sebuah panggung sandiwara besar. Puluhan staf medis, mulai dari dokter spesialis hingga perawat senior, telah berbaris rapi sesuai instruksiku kepada Pak Gunawan sebelumnya. Mata mereka semua tertuju pada pintu lift yang perlahan terbuka, menunggu sosok yang selama ini menjadi misteri sebagai pemilik tunggal Yayasan Medika Utama. Di tengah kerumunan itu, Ibu Ratna dan Hanif berdiri dengan wajah bingung, masih mencoba mencerna mengapa suasana rumah sakit mendadak menjadi begitu formal dan tegang di saat mereka sedang dirundung masalah administrasi. Begitu aku melangkah keluar dari lift, Ibu Ratna langsung mencoba menyerobot barisan staf untuk menghampiriku, wajahnya masih memerah karena tangis dan amarah yang belum padam. "Zalina, kau dari mana saja? Kau lihat ini, stafmu yang kurang ajar ini berani menagih uang pada ibu." Teriaknya tanpa rasa malu, suaranya melengking menembus keheningan lobi yang sakral. Hanif mengikutinya dari belakang dengan langkah tergesa. Ia tampak ingin menarik tangan ibunya namun nyalinya ciut saat melihat para petugas keamanan langsung menghalangi langkah mereka dengan barikade tubuh yang kokoh. "Ibu Zalina, mohon maaf atas kegaduhan yang dibuat oleh orang-orang ini," ucap Pak Gunawan dengan suara yang lantang, memastikan setiap orang di lobi mendengar sebutan ibu yang ia tujukan kepadaku. Ibu Ratna tertegun, matanya berkedip cepat seolah-olah ia baru saja melihat hantu di siang bolong. Telinganya mungkin mendengar, tapi egonya menolak untuk menerima kenyataan. Ia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala, mencoba mencari celah untuk tetap menghinaku, namun ia hanya menemukan aura otoritas yang begitu kuat terpancar dari cara berdiri dan tatapan mataku. Aku berhenti tepat 2 meter di depan mereka, membiarkan keheningan menyiksa mereka selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Hanif tampak gemetar. Ia menatapku dengan sorot mata yang penuh permohonan, namun aku tidak memberikan sedikit pun ruang bagi rasa iba untuk masuk kembali ke dalam hatiku. "Mas Hanif, Ibu, bukankah tadi kalian bilang aku adalah parasit yang hanya menumpang hidup dan layak dibuang jika tidak mendonorkan ginjal?" Tanyaku dengan nada yang sangat tenang. Suaraku bergema di seluruh ruangan yang kini sunyi senyap. "Zalina, apa maksud semua ini? Kenapa Pak Direktur memanggilmu seperti itu?" Tanya Hanif dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bibirnya bergetar hebat saat ia mulai menyadari kesalahan fatal yang telah ia lakukan. Aku hanya tersenyum tipis, senyuman yang biasanya membuat Hanif merasa tenang, namun kali ini senyuman itu justru membuatnya merasa seolah sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Aku melirik ke arah Pak Gunawan, memberikan isyarat bahwa sudah saatnya identitas asliku diumumkan secara resmi di hadapan publik dan seluruh staf yang ada. Pak Gunawan melangkah maju 1 langkah. Ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam yang berisi sertifikat kepemilikan dan akta yayasan rumah sakit ini. "Perhatian semuanya. Mulai hari ini, Ibu Zalina yang selama ini melakukan pengawasan secara anonim,
secara resmi mengambil alih kendali penuh operasional Rumah Sakit Medika Utama sebagai pemilik tunggal dan pemegang saham mayoritas. Pengumuman itu meledak seperti petir di telinga Ibu Ratna dan Hanif, membuat mereka berdua tersentak seolah baru saja terkena sengatan listrik. Ibu Ratna menjerit pelan, tangannya menutup mulutnya yang menganga lebar, sementara tubuhnya mulai merosot perlahan ke lantai karena kakinya tidak lagi sanggup menopang berat badannya. Ia teringat kembali semua hinaan yang ia lontarkan, setiap kata miskin, yatim piatu, dan parasit yang ia lemparkan ke wajahku, kini semuanya berbalik menjadi belati yang menusuk harga dirinya sendiri. Keheningan lobi kini pecah oleh bisikan-bisikan staf yang kaget, namun mereka tetap menjaga sikap hormat kepada wanita yang selama ini hanya mereka kenal sebagai menantu salah satu pasien VIP. Aku berjalan mendekat ke arah Ibu Ratna yang kini sudah bersimpuh di atas marmer, menatapnya dari ketinggian dengan tatapan yang dingin tanpa kebencian, hanya kekosongan. Ibu bilang ginjalku harus untuk Dika karena aku berhutang budi pada keluarga ibu? Sekarang pertanyaanku adalah, sanggupkah ibu membayar semua hutang budi ibu kepadaku atas setiap rupiah yang ibu gunakan untuk kemewahan palsu ibu selama ini? Tanyaku pelan, menunduk sedikit agar ia bisa melihat pantulan ketakutannya di mataku. Di saat itulah, Hanif benar-benar jatuh berlutut di samping ibunya, menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya harta paling berharga dalam hidupnya demi ego yang salah arah. Suasana lobi rumah sakit yang megah itu mendadak terasa sesak oleh rasa malu yang memuncak, saat Ibu Ratna dan Hanif kini benar-benar bersimpuh di hadapanku. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan di wajah mertuaku. Riasannya kini luntur total oleh air mata yang mengalir deras, membasahi lantai marmer yang selama ini ia banggakan sebagai tempat kelas atas. Ia memegang ujung sepatuku dengan tangan yang gemetar hebat, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan beberapa jam lalu saat ia berdiri sombong sambil menunjuk-nunjuk hidungku dengan penuh kebencian. Zalina. Nak, ibu hilaf. Ibu tidak tahu kalau kau adalah pemilik tempat ini. Ampuni ibu, tolong selamatkan Dika. Ratap Ibu Ratna dengan suara parau yang memenuhi ruangan. Ia kini bersujud hingga keningnya menyentuh lantai, sebuah gestur kehinaan yang dilakukan demi menyelamatkan nyawa anak kesayangannya, sekaligus menyelamatkan dirinya dari kemiskinan yang membayang. Aku hanya berdiri mematung, merasakan kekosongan yang aneh di dalam dadaku, melihat orang yang pernah menindasku bertekuk lutut ternyata tidak memberikan rasa puas yang kusembayangkan, melainkan hanya rasa miris yang mendalam. Hanif pun tidak jauh berbeda. Pria yang selama 3 tahun ini menjadi suamiku itu kini bersujud di samping ibunya, pundaknya naik turun karena isak tangis yang tak tertahankan. Zalina, aku minta maaf, aku suami yang gagal, aku bodoh karena lebih mendengarkan ego daripada melindungi istriku sendiri, ucapnya di sela-sela tangisnya. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku segera menyembunyikannya di balik punggung, tidak sudi lagi disentuh oleh pria yang pernah memintaku menyerahkan organ tubuhku, seolah aku hanyalah sebuah barang inventaris yang bisa dikorbankan. Seluruh staf medis yang berdiri berjajar di sekeliling kami menyaksikan pemandangan itu dalam diam, namun tatapan mereka penuh dengan penghinaan kepada Hanif dan Ibu Ratna. Mereka yang tadi melihat bagaimana kasarnya Ibu Ratna mencaci maki aku, kini melihat betapa rendahnya martabat wanita itu saat rahasia kekuasaanku terbongkar. Tidak ada satupun orang di ruangan ini yang merasa iba. Mereka semua tahu bahwa sujud ini bukanlah sujud penyesalan yang tulus, melainkan sujud karena ketakutan kehilangan segala fasilitas dan kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Bangunlah, Mas. Jangan bersujud di depanku, sujudlah pada Tuhan untuk memohon ampun atas semua kebohongan yang kalian tumpuk, ucapku dengan suara dingin yang terdengar begitu mantap di tengah keheningan. Aku memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk membantu mereka berdiri,
namun Ibu Ratna justru semakin erat memeluk kakiku, menolak untuk bangun sebelum aku menjanjikan keselamatan bagi Dika. Kehancuran mental yang dialami mertuaku saat ini adalah buah dari benih kesombongan yang ia tanam sendiri selama bertahun-tahun terhadap wanita yang ia anggap remeh. Aku menatap Pak Gunawan yang berdiri di belakangku, memberikan kode agar ia menyerahkan map hasil investigasi gaya hidup Dika yang asli. Ibu ingin aku menyelamatkan Dika? Ibu ingin aku memberikan ginjalku untuk anak yang selama ini menghamburkan uangku di klub malam dan merusak tubuhnya sendiri dengan obat-obatan? Tanyaku sambil melemparkan foto-foto bukti kenakalan Dika ke lantai, tepat di depan wajah mereka yang masih bersujud. Mata Ibu Ratna membelalak melihat foto-foto itu. Ia seolah kehilangan kata-kata saat melihat kenyataan pahit tentang anak malaikatnya, terpampang nyata di depan publik. Hanif tampak terpukul, ia tidak menyangka bahwa adiknya telah berbuat sejauh itu di belakang punggungnya, sementara ia harus menanggung beban tagihan yang mencekik. Dia bilang uang itu untuk biaya kuliah internasionalnya, Zalina. Gumam Hanif dengan wajah pucat pasi. Aku tertawa kecil, sebuah tawa getir yang mengandung luka mendalam. Kau terlalu buta oleh rasa bakti yang salah arah, Hanif, hingga kau tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana manipulasi yang dilakukan oleh keluargamu sendiri terhadapku. Sekarang, karena kalian sudah tahu siapa aku, mari kita bicara sebagai pemilik rumah sakit dan keluarga pasien. Lanjutku dengan nada yang sangat profesional dan tanpa emosi. Aku memerintahkan Pak Gunawan untuk segera memindahkan Dika dari ruang VIP ke ruang perawatan bangsal umum, karena seluruh subsidi dan dana yayasan pribadiku untuknya telah kucabut secara permanen. Mendengar hal itu, Ibu Ratna menjerit histeris, menyadari bahwa anaknya akan diperlakukan sebagai pasien biasa tanpa fasilitas istimewa yang selama ini ia agung-agungkan. Tolong Zalina, jangan pindahkan Dika. Dia tidak akan kuat di ruang biasa. Mohon Ibu Ratna dengan wajah yang kuyu. Namun, aku tetap bergeming. Aku sudah cukup memberikan toleransi selama 3 tahun terakhir. Setiap orang di rumah sakit ini mendapatkan perawatan sesuai dengan apa yang mereka bayar, Ibu. Dan karena kalian tidak memiliki uang sepeser pun karena semua aset atas namaku, maka bangsal umum adalah tempat yang paling pantas untuknya. Jawabku telak, mengakhiri perdebatan yang melelahkan itu. Aku berjalan melewati mereka yang masih menangis terseduh-seduh di lantai, menuju pintu keluar rumah sakit yang dijaga ketat oleh stafku. Sebelum benar-benar pergi, aku sempat menoleh ke arah Hanif yang masih menatapku dengan tatapan kosong dan penuh penyesalan. Mas Hanif, siapkan dirimu. Pengacaraku akan segera mengirimkan surat gugatan cerai hari ini juga, dan pastikan kau dan ibumu mengosongkan rumahku dalam waktu 24 jam. Ucapku sebagai kalimat penutup. Hari ini, aku tidak hanya mendapatkan kembali harga diriku, tapi aku juga membebaskan diriku dari belenggu keluarga yang tidak pernah tahu cara menghargai sebuah ketulusan. Langkah kakiku terasa begitu ringan saat aku keluar dari pintu utama rumah sakit, menghirup udara segar yang tidak lagi berbau obat dan kepura-puraan. Di belakangku, suara isak tangis Ibu Ratna perlahan memudar, tertutup oleh deru mesin mobil mewah yang sudah menunggu di lobi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak perlu memikirkan apakah menu makan malam yang kusiapkan akan dikritik oleh mertuaku, atau apakah Hanif akan kembali meminta uang dengan alasan yang dikarang-karang. Aku masuk ke dalam kursi belakang mobil, menutup pintu dengan bunyi debuman mantap yang seolah menandakan berakhirnya satu babak kelam dalam hidupku. Di dalam mobil, Maya menyerahkan sebuah tablet yang sudah berisi draft final gugatan cerai dan pencabutan hak guna seluruh aset. Semua sudah siap, Ibu Zalina. Rumah, kendaraan, dan rekening tambahan atas nama Pak Hanif sudah dibekukan per jam ini, lapor Maya dengan nada yang sangat efisien.
Aku mengangguk pelan, menatap gedung rumah sakit Medika Utama yang menjulang tinggi di luar jendela. Gedung itu tetap berdiri megah, namun penghuninya kini tahu siapa pemegang kunci gerbang yang sesungguhnya. Aku merasa tenang, sebuah ketenangan yang lahir dari keberanian untuk berhenti menjadi korban dari manipulasi yang mengatasnamakan keluarga. Sementara itu di lobi, Hanif terduduk lemas dengan mata kosong, memandangi kartu kreditnya yang kini hanya menjadi kepingan plastik tak berguna. Ia menyadari bahwa selama ini ia bukan sedang membangun masa depan, melainkan sedang menghancurkan satu-satunya pilar yang menopang hidupnya. Pria itu kini harus menghadapi kenyataan bahwa tanpa Zalina, ia hanyalah seorang karyawan biasa dengan gaji yang tidak akan sanggup menutupi gaya hidup mewah ibunya, apalagi biaya rumah sakit adiknya yang membengkak. Ia kehilangan istri yang cantik, setia, dan kaya raya hanya karena terlalu takut untuk menjadi laki-laki yang tegas. Ibu Ratna kini harus menanggung malu yang luar biasa saat para perawat mulai memindahkan barang-barang Dika dari ruang VIP ke bangsal umum yang penuh sesak. Tidak ada lagi suster pribadi yang siaga setiap detik, tidak ada lagi menu makanan khusus, dan tidak ada lagi rasa hormat dari staf rumah sakit yang selama ini ia tindas. Ia terpaksa duduk di kursi plastik yang keras di lorong bangsal, menunggu kabar tentang anaknya sambil menahan lapar karena ia tidak punya uang tunai bahkan untuk sekadar membeli nasi bungkus di kantin. Inilah titik nadir dari seorang wanita yang selama ini merasa dirinya adalah ratu sejagat. Keesokan harinya, berita tentang sujud penyesalan keluarga pasien kepada pemilik rumah sakit menjadi viral di seluruh media sosial dan grup percakapan warga. Video rekaman saat Ibu Ratna dan Hanif bersujud di kaki seorang wanita berhijab yang anggun tersebar luas, membuat wajah mereka dikenal sebagai simbol kesombongan yang runtuh. Orang-orang yang selama ini sering dihina oleh Ibu Ratna di lingkungan rumahnya kini mulai berani angkat bicara, menambah beban sosial yang harus dipikul oleh keluarga itu. Nama mereka hancur, sama hancurnya dengan kondisi finansial yang kini berada di angka 0. Aku memutuskan untuk mengambil cuti panjang dan pergi ke luar negeri untuk menenangkan diri serta mengawasi ekspansi bisnis rumah sakitku di sana. Sebelum berangkat, aku sempat mengunjungi makam kedua orang tuaku, membawa bunga segar dan memanjatkan doa dengan air mata haru. Ayah, Ibu, Zalina sudah melakukan yang terbaik. Zalina tidak lagi membiarkan orang lain menginjak harga diri keluarga kita, bisikku lirih di depan nisan mereka. Aku menyadari bahwa kekayaan yang mereka tinggalkan adalah amanah untuk melakukan kebaikan, bukan untuk memelihara parasit yang tidak tahu terima kasih. Hanif sempat mencoba menghubungiku puluhan kali, mengirimkan pesan-pesan panjang berisi permohonan maaf dan janji untuk berubah total. Namun, setiap kali aku melihat namanya di layar ponsel, aku hanya teringat saat ia memintaku memberikan ginjalku demi adiknya yang pemadat. Tidak ada ruang untuk kesempatan kedua bagi pengkhianatan yang melibatkan nyawa. Cintaku padanya sudah mati bersamaan dengan tawa sinis ibunya di lobi hari itu. Aku memblokir nomornya secara permanen, memutus satu-satunya ikatan yang tersisa antara aku dan masa laluku yang penuh luka. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Hanif harus menjual satu-satunya aset warisan ayahnya yang tersisa hanya untuk membayar hutang biaya pengobatan Dika yang tidak kunjung sembuh. Ibu Ratna kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian sosialita yang dulu ia banggakan, dan ia harus bekerja menjadi buruh cuci untuk menyambung hidup. Karma datang begitu cepat dan tepat sasaran, mengajari mereka bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan mereka yang berada di atas tidak boleh meludahi mereka yang di bawah. Dika sendiri akhirnya selamat setelah melalui masa kritis di bangsal umum, namun ia harus menjalani hidup dengan cuci darah seumur hidup karena tidak ada orang lain yang mau mendonorkan ginjal untuknya.
Ia kini sadar bahwa masa mudanya yang ia sia-siakan dengan obat-obatan telah merenggut segalanya, termasuk martabat keluarganya. Setiap kali ia melihat bekas jarum suntik di tangannya, ia teringat pada kakak iparnya yang dulu sangat baik namun mereka sia-siakan hingga pergi membawa seluruh keberuntungan mereka. Aku berdiri di balkon apartemenku di tengah kota, menatap matahari terbenam dengan senyum yang tulus dan damai di wajah imutku. Hijabku tertiup angin sore yang sejuk, dan aku merasa lebih hidup dari sebelumnya, bebas dari tuntutan, bebas dari penghinaan, dan berkuasa atas jalanku sendiri. Aku adalah Zalina, wanita yang pernah mereka remehkan, namun kini menjadi bukti bahwa kelembutan seorang istri bukan berarti kelemahan. Ceritaku berakhir di sini sebagai pemenang, bukan hanya pemenang dalam hal harta, tetapi pemenang atas harga diri yang telah lama diperjuangkan.